Shalom komponen pelayanan UKM KPU PFT. Apa kabar pengurus? Apa kabar PKK? Apa kabar AKK UKM KPU PFT? Harapannya kita semua dalam keadaan sehat ya. 2020 adalah tahun yang lain dari biasanya. Virus yang dikenal dengan COVID-19 telah menjungkir balikkan kehidupan jutaan orang di dunia. Pengurus juga perlu menyesuaikan pelayanan terhadap perubahan yang terjadi, sambil memegang teguh visi dan misi pelayanan mahasiswa. Di akhir 2020 ini, kami mengundang kakak abang dan teman-teman untuk melihat kembali apa saja sih yang kita lakukan sepanjang semester B ini. Terima kasih untuk pengurus yang masih setia sebagai motor dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk PKK yang masih komitmen untuk memimpin kelompok kecilnya. Dan terima kasih juga untuk setiap AKK UPFT yang masih mau dibina di sini. Selamat berjam doa kompel. Shalom komponen pelayanan UKM KPU PFT. Shalom, Bagaimana kabarnya hari ini? luar biasa. Harapannya kita selalu bersukacita dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang tetap memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa untuk mengisi absen pada link yang telah disediakan di bawah. Tidak terasa pengerjaan pelayanan kita selama satu semester ini telah berlalu. Mungkin ada banyak cerita indah yang telah terjadi selama satu semester ini. Dan mungkin juga ada begitu banyak cinta yang kita temui di dalamnya. Baik itu cinta dari PKK kepada AKK-nya, cinta dari AKK kepada PKK-nya, dan juga cinta di antara sesama PKTB. Dan selain itu, masih ada juga begitu banyak cinta yang kita temui dalam dunia ini. Namun satu hal yang perlu kita ketahui dan kita mengerti, hanya di dalam Tuhan kita menemukan cinta yang tidak akan pernah berubah. Dan hanya cinta Tuhanlah yang sangat besar dan terlebih besar yang ada di dunia ini. Dan untuk menyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan karena cintanya kepada kita, mari kita nyatakan lagu pujian kita, banyak cerita tentang cinta. Banyak cerita tentang cinta yang ada di dunia. Dunia dari remaja yang muda hingga usia senja. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Hanya di dalam tubuh terletak cinta yang tiada pernah Sungguh pujian yang akan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan mengambil sikap berdoa. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus pemilik langit dan bumi, di mana atas penyertaan-Mu kami masih boleh melaksanakan jam doa pelayanan kami meskipun secara virtual. Biarlah kiranya Engkau yang tetap berotoritas di dalam jam doa ini ya Bapa. Engkau yang memberkati jam doa ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau yang turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa. Amin. Selamat bergabung
di jam 2 pelayanan UKM KPU PFT Sabtu 12 Desember 2020 dengan tema Finishing Well yang akan dilayani oleh Kak Priska Dona. Saat ini kita akan menyembah Tuhan lewat lagu pujian kita. Dan satu hal yang perlu kita percaya, bahwa Tuhan itu akan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 Tuhan berfirman, "Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Melalui ayat ini kita dikuatkan dan meyakinkan bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan akan selalu beserta kita. Kita tidak perlu bimbang karena Tuhan ada di dalam kita. Kita tidak perlu cemas karena Tuhan adalah sumber penghiburan kita. Dan di saat kita lemah, Dia adalah kuat kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Mari kita nyatakan pujian ini. Sikap berdoa. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 Tuhan berfirman, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, menguasainya untuk selama-lamanya kasih setianya." Efesus 5 ayat 20 berfirman, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Saat ini mari datang ke hadirat Tuhan. Mari datang dengan segala rasa syukur kita. Mari bersyukur buat hari baru yang Tuhan sediakan. Bersyukur buat nafas kehidupan, kesehatan dan juga kekuatan yang telah Tuhan limpahkan. Mari juga bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita, termasuk bersyukur atas kesempatan ini.
di mana Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh melaksanakan jadwal pelayanan kita meskipun secara virtual. Mari juga bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam proses pengerjaan perkuliahan kita, di mana Tuhan selalu menguatkan kita, Tuhan selalu memampukan kita untuk tetap bertekun di dalamnya dan tetap berintegritas dalam menjalani perkuliahan kita. Mari juga bersyukur untuk pelayanan kita ini, UKMKP PFT yang boleh berjalan sampai saat ini. Bersyukur untuk perjalanan pelayanan kita selama 1 semester ini. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat merasakan indahnya dibina di pelayanan ini. Mari juga bersyukur ketika Tuhan memberikan kita seorang PKK yang tetap berkomitmen untuk membina kita. Bersyukur ketika Tuhan memberikan kita KTB yang begitu mengasihi kita. Bersyukur ketika kita boleh bersama-sama lebih mengenal Tuhan lagi, bersama-sama melakukan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Ketika aku, kamu, dia, mereka, dan kita semua boleh bersama-sama merasakan indahnya kasih Tuhan, bersama-sama untuk saling berbagi kasih, untuk saling menguatkan di dalam Tuhan. Ini Samuel, pelayanan 1 semester ini telah selesai dikerjakan, tapi bukan berarti pelayanan ini akan berhenti sampai di sini. Semua tidak terlepas dari kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang telah memampukan pengurus dan tim untuk melaksanakan tanggung jawabnya di dalam pelayanan ini. Tuhan juga yang memberkati perjalanan kelompok kecil kita, sehingga kita boleh melaksanakan kelompok kecil meskipun secara online. Mazmur 139 ayat 23-24 berfirman, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apa jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku." Mari kita nyatakan pujian ini. Mari datang ke hadapan Tuhan. Mari membawa hatimu yang hancur. Datanglah dengan segala rasa keberdosan dan rasa penyesalanmu. Mari memohon ampun kepada Tuhan ketika kita masih sering lalai dalam mengerjakan perkuliahan kita. Kita masih sering bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas, dan bahkan mungkin kita masih malas untuk mengikuti kelas online. Mari juga memohon ampun kepada Tuhan jika sampai saat ini kita masih sering mendukakan hati Tuhan. Mari memohon ampun ketika kita masih sering lalai dalam mengerjakan persekutuan kita. Ketika kita tidak pernah memberikan waktu untuk bersekutu dengannya. Mari memohon ampun ketika kita masih sangat sulit untuk mengucap syukur atas berkat yang telah kita terima. Kita hanya bisa menuntut ini dan itu, sementara untuk mengucap syukur saja sangat sulit. Mari juga memohon ampun kepada Tuhan ketika dalam proses kehidupan kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir bahwa kita ada sampai saat ini semua karena kekuatan kita. Bahkan dalam setiap proses kehidupan kita tidak pernah mengandalkan kasih Tuhan. Kita sering lupa bahwa di atas segalanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Mari juga mengucapkan segala rasa kebersalahanmu di hadapan Tuhan. Ucapkan segala rasa keberdosaanmu di hadapan Tuhan. Ketika kita masih sering bermalas-malasan untuk mengikuti kelompok kecil,
Ketika kita juga masih sering mendukakan hati sesama kita. Mungkin kita pernah berpikir, untuk apa aku ada di pelayanan ini? Mungkin kita juga pernah berpikir, kenapa aku harus ada dalam pelayanan ini? Namun satu hal yang harus kita percayai, bahwa lewat pelayanan ini kita semakin dikenal lagi dan lebih kepada Tuhan. Lewat pelayanan ini kita akan lebih dibina lagi. Kita akan lebih mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Tetaplah berdoa di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Nyatakan segala rasa penyesalanmu. Mintalah pengampunan daripada Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Mintalah perlindungan daripada Tuhan. Selidiki dan kenal hatimu, ujilah dan kenal pikiranku. Mari kembali kita nyatakan pujian ini. Selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah pelajaranku sama, tuntun aku di jalan yang kekal. Ketika kita haus akan firman Tuhan, kita layaknya seperti tanah kering yang selalu merindukan air. Kita selalu merindukan hadirnya Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita, untuk memulihkan jiwa kita dan untuk menghapus air mata kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyatakan pujian kita bagai tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Rindu selalu hadirmu di hidupku. rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air Hadilah kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Kembali kita nyatakan. Ku selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, Dan yang pujian pada sama-sama hapus kedua untuk menaruhkan firman Tuhan. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
semua, ya kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan untuk penyertaannya khususnya bagi pelayanan kita di semester A ya. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita bacakan saat ini boleh menggugah kita dan mengevaluasi kita, dan kita semakin bersyukur di hadapan Tuhan. Baik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa di hadapannya. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu hari demi hari, khususnya di dalam kami boleh menjalankan roda pelayanan ini ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu di pelataran kudus Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan, supaya ketika kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan, hidup kami benar-benar siap untuk boleh dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah di hadapan Tuhan. Mari pakai kami Bapa, dan berbicaralah Engkau ya Tuhan, supaya setiap pribadi kami adalah satu pribadi yang boleh berkenan di hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, adik-adikku yang terkasih, teman-teman, adapun tema jam doa kita hari ini di dalam mengakhiri pelayanan kita ya di semester A adalah dengan tema finishing well, yang artinya berakhir di dalam kebaikan ya, mengakhiri di dalam sesuatu yang baik. Nah, tentulah diharapkan bagaimana sekian lama kita boleh mengarungi roda pelayanan kita di dalam mengakhirinya ini didapati semuanya baik ya. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita boleh merenungkan, ada 3 tahap di dalam kehidupan manusia ya. Sekali lagi, ada 3 tahap di dalam kehidupan seorang manusia, di dalam dia menjalani kehidupannya. Apa tahap yang pertama? Tahap yang pertama itu adalah tahap awal. Tahap awal ini dikatakan awal yang baik itu merupakan sebuah modal di dalam kehidupan kita. Jadi misalnya motivasi kita yang baik itu sebuah modal. Komitmen kita yang baik itu sebuah modal. Jadi tahap awal yang baik itu merupakan sebuah modal di dalam kita menjalani kehidupan kita. Yang kedua, selain tahap awal, adalah tahap pelaksanaan. Yang artinya adalah bagaimana kita menjalani, itu juga penting. Proses menjalani di dalam kita sudah punya tahap awal yang baik. Namun, yang tahap yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana kita mengakhirinya. Baikkah atau buruk? Jadi ada 3 tadi tahap di dalam kita menjalani proses kehidupan kita. Tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap mengakhirinya. Teman-teman yang terkasih, kalau kita mengingat dalam tokoh Alkitab ya, jadi ada banyak tokoh Alkitab sebenarnya yang tak mampu mengakhiri akhir hidupnya dengan baik. Sekali lagi, ada banyak tokoh Alkitab yang tak mampu mengakhiri akhir hidupnya dengan baik. Dia gagal menuntaskan kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang terpuji. Kenapa? Kenapa dia gagal menuntaskan proses kehidupannya, akhir hidupnya dengan baik? Karena ada beberapa hal yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Yang pertama itu bisa saja karena, kalau kita mengingat tokoh Alkitab tadi, bisa karena kebiasaan buruk yang masih dia lakukan. Ada hal-hal kebiasaan yang buruk itu masih dipertahankan. Yang kedua, bisa juga karena wanita. Kita ingat Simpson ya. Jadi ada karena wanita atau lawan jenis. Ada juga karena ketidaktaatannya seperti Musa. Bahkan ada karena problem dari karakternya, masalah karakter. Jadi ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab ini yang tidak mengakhiri kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang baik dan terpuji. Karena ada tadi banyak faktor. Nah, teman-teman yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, mari sebentar sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama sebentar lagi, bagaimana kita juga di dalam pelayanan kita, baik pengurus, PKK, AKK, alumni, bagaimana tahap awal kita? Motivasi kita
ketika menjadi seorang pengurus? Apakah motivasi kita baik? Motivasi menjadi seorang PKK? Motivasi menjadi seorang AKK? Motivasi menjadi seorang sarjana, sehingga disebut menjadi seorang alumni. Kalau tahap awal kita sudah baik, selanjutnya adalah prosesnya bagaimana kita menjalaninya. Sebagai seorang pengurus, bagaimana kita proses menjalani kepengurusan kita. Sebagai seorang tim, bagaimana kita menjalani proses kita di dalam sebuah tim itu. Bahkan menjadi seorang PKK, bahkan menjadi seorang AKK, bahkan menjadi seorang alumni. Dan pada akhirnya ketika Tuhan memanggil kita pulang, apakah kita sudah bisa dikatakan bahwa hidup kita berakhir di dalam suatu yang baik? Apakah kita seperti beberapa tokoh yang tadi yang dikatakan tidak mampu mengakhiri masa hidup kita menjadi sesuatu yang baik oleh karena beberapa masalah, mungkin kebiasaan buruk kita yang masih kita lakukan, yang mungkin malas bangun pagi dan selanjutnya, atau kita juga masih jatuh kepada lawan jenis kita, yang perempuan kepada laki-laki, yang laki-laki kepada yang perempuan, atau karena kita tidak taat. Bahkan mungkin ada masalah karakter. Padahal firman Tuhan berkata bahwa karakter bisa diubah. Tapi ada satu pribadi yang mengakhiri hidupnya, masa hidupnya, bukan bunuh diri ya, tapi masa hidupnya sampai dia dipanggil Tuhan. Dia boleh mengakhiri dengan terpuji di hadapan Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang ke-20. Kita akan nanti baca ayat 19 ya, atau mulai ayat 17 juga boleh sampai ayat yang ke-38. Tapi karena ini ayatnya panjang, maka Kak Dona cukup baca ayat 17 sampai ayat 24. Nanti boleh kamu lanjut ya. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 38. Tapi saya cukup baca ayat 17 sampai 24. Mari buka Alkitabmu, baik yang di rumah atau dimanapun kita berada. Buka Alkitabnya. Saya akan baca dari sini, kamu ikuti di dalam hati. Ya, saya akan baca. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia dan selanjutnya." Jadi teman-teman, nanti kita akan pergunakan beberapa ayat, tapi boleh kamu lanjut nanti sampai ayatnya yang ke-38. Nah, teman-teman yang terkasih, tadi kita sudah katakan ada banyak tokoh Alkitab yang gagal mengakhiri masa hidupnya sampai dia dipanggil Tuhan dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul yang ke-20 ini, yang dinyatakan tentang seorang rasul yang bernama Paulus, yang kita tahu bagaimana Tuhan menangkap dia, ya, dan bagaimana dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dalam perjalanannya Paulus menjadi seorang rasul,
Dia menjadi seorang misionaris kepada non-Yahudi. Bahkan dia menjadi seorang perintis pelayanan. Ya, membuka beberapa tempat pelayanan. Dia adalah satu pribadi yang menjaga hatinya. Kita tahu ada firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Itulah yang dilakukan Rasul Paulus. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ada beberapa hal yang dilakukan Paulus sehingga dia mengakhiri masa kehidupan, masa pelayanannya dalam keadaan yang baik di hadapan Tuhan. Di ayat 19 dikatakan tadi, mari kita lihat ya teman-teman, ayat 19 dikatakan tadi demikian. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sikap yang pertama yang dilakukan Paulus adalah sikap yang punya kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati adalah suatu kondisi yang menyadari keterbatasan kemampuan diri. Sekali lagi, kerendahan hati adalah satu sikap menyadari keterbatasan kemampuan dirinya atau ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang itu akhirnya punya sikap yang tidak angkuh dan tidak sombong. Ini artinya bahwa Paulus adalah satu pribadi yang tahu siapa dia. Kita tahu dia orang yang hebat secara manusia. Dia pemimpin agama saat itu. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, dia tahu betul bahwa dia tidak ada apa-apanya. Jadi Paulus dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dia adalah satu pribadi yang merendahkan hati. Inilah sikap yang dimiliki Paulus yang pertama di dalam Kisah Para Rasul yang barusan kita baca. Nah, ayat yang ke-26, apalagi sikap yang dimiliki seorang rasul ini. Mari kita lihat ayat yang ke-26, demikian dikatakan. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Apa artinya? Dia adalah satu pribadi yang menjaga kelakuannya bersih. Ya tentu ya teman-teman, Paulus juga hidup dalam lingkungan masyarakat. Paulus hidup berpindah tempat. Mungkin ada kalanya dia tinggal di rumah orang. Ada dia mungkin tinggal bersama dengan masyarakat-masyarakat di luar dirinya. Dan dikatakan di ayat 26, dia adalah satu pribadi yang menjaga kelakuannya bersih. Firman Tuhan berkata, bagaimanakah seorang anak muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berarti di sini dikatakan bahwa Paulus itu adalah satu pribadi yang terus bergantung sama Tuhan. Yang bisa dikatakan ini adalah HPDT kita, HPDT-nya Paulus, hubungan pribadinya dengan Tuhan. Sehingga dia tahu itu benar atau salah. Supaya dia tahu bertindak dalam kehidupannya. Inilah Paulus yang menyatakan menjaga kelakuannya bersih. Ya, di ayat 26 tadi jelas dikatakan, ya seperti sudah kita baca tadi bahwa sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah. Bisakah kita sanggup menyatakan demikian teman-temanku, adik-adikku? Bahwa selama dalam proses pelayanan kita ini, kita adalah PKK yang benar-benar tidak bersalah terhadap AKK kita. Seorang pengurus yang benar-benar tidak bersalah di dalam pelaksanaan job desk-nya. Seorang alumni yang sudah benar-benar melakukan misi pelayanan kampus itu sebagai seorang AKK. Paulus adalah teladan dalam hal itu. Yang ketiga, apa sikap yang dilakukan Paulus di ayat 27? Dikatakan di ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Selain tadi dia adalah satu pribadi yang merendahkan hati, yang terus berjuang menjaga kelakuannya bersih, dan yang ayat 27 dikatakan, tidak lalai menjadi penyampai maksud Tuhan.
Sekali lagi, Paulus tidak lalai menjadi penyampai maksud Tuhan. Melalui perkataannya, melalui perbuatannya, melalui sikap hidupnya, orang bisa tahu bahwa itulah yang diharapkan Tuhan yang dilakukan seseorang. Bukankah kita dikatakan bahwa kita adalah kitab terbuka yang siap dibaca orang setiap saat? Bagaimana Paulus itu berani kemanapun dia melangkah. Dia adalah kitab terbuka. Sehingga ketika melihat tingkah lakunya, ketika melihat hidupnya, orang lain sedang melihat bagaimana Allah bertindak di dalam kehidupan ini. Ketika kita hadir di kampus, ketika kita hadir di keluarga kita, apalagi ini dalam momen daring ya, banyak bertemu dengan keluarga. Bagaimana kita bersikap dengan kakak kita, bagaimana kita bersikap dengan mama papa kita, bagaimana bersikap dengan kakak kita, dengan abang adik kita, dengan tetangga kita. Sudahkah mereka melihat bahwa itu semua kita lakukan sebagai penyampai firman Tuhan? Itulah yang dilakukan Paulus. Dia berubah 180 derajat dari penganiaya, dari orang-orang yang cinta Tuhan, dia niayanya menjadi satu pribadi yang menuntun orang mencintai Tuhan. Dia tidak lalai. Ngerti ya, tidak lalai ya? Berarti setiap saat dia tahu untuk apa dia ada. Setiap saat seorang PKK tahu untuk apa dia PKK. Untuk apa menjadi seorang pengurus, untuk apa menjadi seorang tim, untuk apa menjadi seorang AKK, untuk apa menjadi seorang mahasiswa di kampus ini. Dia tidak lalai menyampaikan maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, bagaimana Paulus ya menjadi seorang rasul itu memberi dampak sehingga air hidupnya tadi baik di ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Bahkan sampai 34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Sebenarnya kalau kita telusuri, sepatutnya orang-orang yang sudah dilayani Paulus, dia berhak mendapatkan penyambung kehidupannya dari orang-orang yang dilayaninya. Tapi Paulus bukan orang seperti itu. Dia tidak mengemis kepada manusia, tapi dia memohon di hadapan Tuhan dengan jerih lelahnya. Ayat 33 tadi, dia tidak tamak harta. Bahkan dia bekerja menghidupi dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang kita gara-gara harta ya meninggalkan Tuhan. Betul, kita harus bekerja. Paulus juga begitu, tapi dia tidak pernah meninggalkan pelayanan. Paulus tidak pernah meninggalkan Timoteus, adik rohaninya. Sekalipun dia harus mencukupkan kehidupannya. Paulus tidak pernah meninggalkan jemaat Efesus, jemaat Korintus. Bagaimana kita sekian lama? Apakah kita meninggalkan AKK kita hanya karena pekerjaan kita? Apakah kita meninggalkan kepengurusan kita hanya karena kata-kata pekerjaan dan kita butuh makan? Apakah kita akhirnya mengalaskan bahwa kita tidak bisa lagi menjadi seorang PKK karena kita sibuk dengan pekerjaan? Atau menjadi seorang AKK sekalipun kita berkata tidak punya waktu untuk kelompok kecil karena kita mau mencari nafkah, mungkin ke ladang ya, atau mungkin saat ini bukan mau ngajar privat, tapi mungkin ke ladang, atau mungkin jualan bantu mama ke pajak. Tapi Paulus kita melihat dia butuh hidup, yes, karena dia butuh bukan hanya untuk dirinya katanya tadi, untuk kawan-kawannya pun dia harus berjuang. Tapi kalau kita mengingat bagaimana perjalanan Paulus, tidak pernah meninggalkan pelayanan. Nah, sehingga dia berani berkata kepada adik rohaninya, yaitu ada dua adik rohaninya, salah satu itu adalah Timoteus. Mari kita membuka satu firman Tuhan, bagaimana akhirnya dia berkata kepada adik rohaninya ini, tentu karena dia sudah menjadi seorang teladan ya. Mari kita membuka dari 2 Timoteus. 2 Timoteus pasal yang ke-4
ayat 7 sampai 8. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai 8 saya akan bacakan untuk kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus berani menyatakan kepada adiknya Timotius, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini waktunya aku akan pergi. Karena apa? Mahkota sudah disiapkan bagiku. Karena aku sudah melakukan apa yang patut kulakukan. Jikalau kita saat ini berhadapan dengan Tuhan, kira-kira bagaimana kita menyatakan perjalanan pelayanan kerohanian kita di hadapan Tuhan? Awal yang baik, modal. Prosesnya akan tetap nilai, tapi akhirnya bagaimana? Mungkin belum berakhir kita ya, masih dalam sebuah proses. Atau jangan-jangan awalnya pun tidak baik. Motivasi kita tidak baik. Yang tidak baik hari ini tolong diluruskan. Tapi kalau sudah baik, bagaimana sudah prosesnya? Adakah kita dijumpai seperti Paulus? Sehingga kita berani berkata, finishing well. Berakhir dengan baik. Kalau belum, masih ada waktu. Selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, masih ada waktu untuk bertobat. Ya, jam 2 kita hari ini mengingatkan. Yang lewat itu menjadi sebuah pengalaman. Masih ada ke depan. Jangan tunggu semester B dimulai. Tapi mulai hari ini ketika mendengarkan ini, mari perbaiki diri terus. Jawaban finishing well atau bukan, itu pada hati kita masing-masing. Tapi secara pelayanan akan dilihat nanti dari evaluasi. Mari juga dievaluasi hadir, supaya kita boleh melihat bagaimana perjalanan pelayanan satu semester ini. Dan kiranya kita didapati dengan kata finishing well. Tetapi memang sekalipun kita didapati tidak setia, pandanglah Tuhan yang tetap setia, menuntun kita untuk tetap kembali boleh setia di hadapannya. Terpujilah Tuhan, supaya kita tetap diingatkan. Mari jalani proses pelayanan dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami menjalani proses pelayanan kami. Baik kami sebagai seorang PKK, pengurus, tim, AKK maupun seorang alumni. Apakah kami bisa mempertanggungjawabkan dan berkata bahwa kami sudah menyelesaikannya dengan baik? Jikalau belum, selama masih ada kesempatan, maka kami harus memperbaiki diri kami di hadapan Tuhan. Jikalau Paulus adalah seorang teladan ya Bapak, bagaimana dia berani berkata bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kiranya juga kami didapati setia oleh Tuhan. Bapak, biarlah Engkau juga boleh melihat pelayanan ini. Bagaimana seluruh komponen pelayanan boleh menjalankan roda pelayanan ini Bapak. Tuhan Yesus, tolong kami, bantu kami untuk mengerti siapa kami dan bagaimana kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kami berdoa dalam nama Anak-Mu Yesus. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Baiklah kiranya kita bukan hanya sekedar sebagai pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup kita. Jalan-jalannya adalah yang terbaik bagi kita. Dan dari semua yang telah dinyatakannya, tidak ada satupun dusta yang kita temui. Kita berucap doa, mari kembali kita nyatakan pujian kita. Kasih setia Tuhan lebih dari hidupku. Dari
Saat ini, mari kita berdoa untuk komitmen PKK untuk tetap memimpin kelompok kecilnya. Mari juga berdoa supaya kiranya PKK tetap memperhatikan kondisi AKK yang dipimpinnya. Mari juga berdoa supaya kiranya PKK tetap menjaga persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Saat ini mari juga kita berdoa untuk angka-angka supaya tetap berkomitmen dalam kelompok kecil. Mari juga berdoa supaya kiranya setiap AKK tetap menjaga persekutuannya dan tetap menikmati persekutuan yang dikerjakannya. Saat ini juga mari kita mendoakan CPKK yang ada di UPFT ini supaya kiranya setiap CPKK berkomitmen untuk memimpin di semester depan. Saat ini juga mari kita berdoa untuk pengurus dan tim supaya kiranya akan ada orang-orang yang terbeban untuk menjalani pelayanan ini, supaya kiranya mereka boleh terbeban untuk memotori pelayanan ini, baik sebagai pengurus maupun tim untuk semester depan. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana atas penyertaan-Mu kami masih boleh ada sampai saat ini, di mana atas perlindungan-Mu kami masih boleh menjalankan setiap aktivitas kami. Sungguh kami bersyukur juga kepadamu ya Tuhan, di mana atas kesempatan ini kami masih boleh melaksanakan jam doa kami ini untuk mendoakan pelayanan kami ya Bapa. Kami melaksanakan pelayanan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Yesus, supaya kiranya setiap apapun yang kami kerjakan di pelayanan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Supaya kiranya Tuhan akan memberkati setiap PKK, supaya tetap menjaga komitmennya untuk tetap memimpin kelompok kecilnya ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati kami setiap AKK supaya kami tetap rindu untuk dibina di kelompok kecil kan di UKMKB UPFT ini. Supaya kiranya Engkau memberkati setiap apapun yang kami kerjakan di pelayanan ini ya Bapak. Engkau juga yang memberkati setiap CPKK yang ada di UPFT ini ya Tuhan, supaya kiranya mereka boleh berkomitmen untuk memimpin kelompok kecil di semester depan. Engkau juga memberkati kami ya Tuhan, supaya kiranya kami boleh menjalankan pelayanan ini dengan baik Yesus, supaya kiranya kami juga boleh menjadi orang-orang yang terbeban untuk menjalankan pelayanan ini ya Tuhan, supaya kiranya pelayanan kami boleh tetap berjalan, dan lewat pelayanan ini nama-Mu semakin dipermuliakan dan Engkau semakin dikenal oleh orang banyak. Kami masukkan hidup kami dalam pengasihan-Mu Yesus. Inilah hidup kami Bapa, biarlah Engkau yang berotoritas dalamnya. Ampunkan kami juga ya Tuhan, jika dalam proses kehidupan kami masih sering melukakan hati-Mu Yesus, kami masih sering lalai dalam mengerjakan persekutuan kami. Ampunkan kami untuk segala kedosaan kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita telah selesai bersama doa. Kiranya Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa kita, dan kiranya setiap apapun yang kita rencanakan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita akan menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kiranya lewat pelayanan ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan lagi. Kita boleh berdoa bersama, boleh bersekutu bersama, satu dalam kasih Yesus. Dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan yang memelihara persekutuan kita, dan kita boleh menjadi saksi di tengah dunia ini. Satu dalam rohmu oh bahagia. Mari kita nyatakan pujian kita.
kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana atas penyertaan-Mu kami masih boleh menjalankan jam 2 pelayanan kami dengan baik ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Yesus, perjalanan jam 2 ini ya Tuhan semua tidak terlepas dari kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati rangkaian jam 2 pelayanan kami ini. Sebentar juga ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Yesus. Biarlah Engkau yang tetap bekerja dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap berotoritas dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang tetap mentuani setiap langkah kaki kami ya Tuhan, supaya kiranya apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami juga Tuhan, jika dalam jam doa ini kami mendukakan hati-Mu Yesus. Ampunkan kami untuk segala kedosaan kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Shalom.